Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah kalau baik semua. Baik, hari ini kita akan bahas tentang teknik pengumpulan data, jenis data, dan sumber data. Teknik pengumpulan data itu ada beberapa teknik. Yang pertama dengan metode survei. Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara mensurvei secara langsung ke lapangan atau sumber aslinya. Artinya, ketika kita menggunakan metode survei ini, berarti kita harus turun ke lapangan secara langsung menemui respondennya. Yang pertama dengan wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Artinya, bahwa ketika kita melakukan penelitian, ketika kita datang mensurvei kepada responden, kita melakukan tanya jawab dengan responden tersebut. Biasanya dalam melakukan metode survei dengan wawancara ini, ada yang menggunakan wawancara secara tatap muka langsung, dan ada wawancara dengan menggunakan telepon. Jadi, teman-teman ketika mau melakukan penelitian dengan metode survei wawancara ini, bisa dengan tatap muka dan bisa dengan menggunakan telepon. Tetapi yang perlu diperhatikan ketika wawancara, maka harus disiapkan guidance wawancaranya. Teman-teman harus mencatat dulu, membuat dulu pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden. Jadi nanti ketika ketemu dengan responden, teman-teman ada acuannya. Tidak kemudian ketika sampai di sana blank mau tanya apa. Jadi harus ada guidance secara tertulis supaya nanti dalam wawancara itu terarah dan terukur. Baik, selanjutnya dalam metode survei yang kedua adalah menggunakan kuesioner. Kuesioner ini biasanya digunakan oleh peneliti untuk mencari atau mengumpulkan data menggunakan metode survei. Berarti peneliti harus membuat kuesioner terlebih dahulu yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Baik itu dikemukakan secara tertulis melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden tadi. Nah, dalam memberikan kuesioner atau nyebar kuesioner itu peneliti bisa langsung ke personalnya, kemudian bisa juga menggunakan via pos, atau bisa juga kalau sekarang menggunakan via online atau daring. Nah, dalam membuat kuesioner, peneliti harus tahu apa teori yang digunakan, kemudian variabelnya apa, kemudian indikator-indikatornya apa, yang nantinya digunakan untuk membuat item-item pertanyaan atau item-item pernyataan yang harus dijawab oleh responden secara tertulis. Jadi harus paham dulu apa teori-teorinya tadi, kemudian indikatornya apa, kemudian itemnya apa saja, dan ada berapa nanti item itu. Dan yang perlu diperhatikan dalam membuat kuesioner adalah responden itu harus paham isi atau maksud dari kuesioner tersebut, baik itu pertanyaannya ataupun pernyataannya dan jawabannya. Baik, teknik yang selanjutnya adalah metode observasi. Jadi metode observasi itu merupakan proses pencatatan pola perilaku subjek.
orang, objek atau benda, atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Artinya, ketika menggunakan metode observasi ini, kita sebagai peneliti tidak boleh tanya jawab, tidak boleh mewawancarai individu-individu atau respondennya. Jadi kalau ini berbeda dengan wawancara. Kalau wawancara itu ada komunikasi, tapi kalau mengobservasi itu tidak boleh melakukan tanya jawab. Contoh misalnya, ketika Anda ingin meneliti tentang potensi pajak parkir di Rembang misalnya, Anda kemudian tanya kepada tukang parkir yang ada di pasar. Nah, itu namanya bukan metode observasi, tetapi itu menggunakan wawancara. Tetapi kalau Anda menggunakan observasi, maka Anda datang ke pasar tadi, kemudian Anda mengamati apa yang terjadi di sana. Anda menghitung dalam satu hari ada berapa parkir motor, ada berapa parkir mobil, dan seterusnya. Nah, itu namanya observasi. Contoh lain, misalnya Anda ingin mencari tahu, meneliti seberapa cepat seseorang itu melakukan suatu pekerjaan atau menyelesaikan suatu pekerjaan, membuat batik misalnya, atau bisa mengerjakan ngelinting rokok. Nah, itu namanya observasi. Jadi dengan waktu, dengan menggunakan stopwatch. Nah, seperti itu. Metode selanjutnya adalah metode dokumentasi. Nah, kalau yang tadi yang metode kuesioner dengan kuesioner, kemudian dengan menggunakan wawancara dan observasi itu nanti mendapatkan datanya, data primer, maka untuk metode dokumentasi ini nanti diperoleh data sekunder. Jadi metode dokumentasi itu berarti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, faktur, jurnal, catatan harian, hasil laporan, dan sebagainya. Jadi kalau Anda yang mau meneliti menggunakan data sekunder, misalnya data itu diperoleh dari Bursa Efek Indonesia, diperoleh dari Bank Indonesia, diperoleh dari BPS atau dari pihak lain, berupa laporan keuangan, berupa jumlah penduduk, dan sebagainya, maka metode yang digunakan adalah metode dokumentasi.